Aku sedang melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Aku nggak punya waktu untuk menanggapi orang-orang yang coba menghentikanku. Aku nggak punya waktu untuk berperang dengan peperangan yang nggak perlu aku lakukan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini kembali kita mau ambil waktu dekat Tuhan, amin. Dekat firman Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Waktu kita dekat firman Tuhan kita tenang. Dan waktu kita tenang justru kita bisa melangkah lebih jauh. Dalam hidup ini banyak hal coba menghentikan langkah kita. Mungkin rasa takut, kegagalan masa lalu, kritikan orang, atau tantangan yang tampaknya begitu besar yang sedang ada di depan kita. Coba menghentikan langkah kita. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada semua kekuatan yang coba menghadang kita. Dan apa yang buat kita tidak terhentikan? Ketika kita menyadari bahwa sejak awal Tuhan punya rencana buat kita yang percaya Yesus. Ketika kita sadar bahwa sejak awal Tuhan punya rencana buat kita. Alkitab berkata, Yeremia 1 ayat 5, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Sebelum kita ada dalam kandungan, sebelum kita dilahirkan, Alkitab berkata Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Dan orang yang tahu Tuhan punya tujuan di hidupnya, tujuan Tuhan buat hidupnya tidak terhentikan. Ingat kisah yang sering saya bagikan, Nehemia mendapat perintah untuk membangun kembali tembok di Yerusalem. Dan dia meyakini itu tujuan Tuhan buat hidupnya. Walaupun dia bukan arsitek, dia juru minum raja saat itu. Tapi dia meminta izin kepada raja untuk memperbaiki tembok di Yerusalem. Lalu raja mengizinkan, bahkan raja mensupport dengan menghubungi orang-orang di sekitar Yerusalem untuk membantu Nehemia. Tapi apa yang Nehemia coba lakukan, coba dihentikan oleh musuh-musuh. Nehemia mendapat ejekan, Nehemia bahkan coba dihentikan. Tapi saya suka Nehemia merespon, Nehemia bereaksi. Dalam Nehemia 6 ayat 3 dikatakan, "Aku sedang melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Aku nggak punya waktu untuk menanggapi orang-orang yang coba menghentikanku. Aku nggak punya waktu untuk berperang dengan peperangan yang nggak perlu aku lakukan." Nehemia mengerjakan apa yang jadi bagiannya. Karena dia tahu tujuan Tuhan buat hidupnya. Dia tahu sejak awal dia dipanggil untuk memperbaiki tembok Yerusalem yang runtuh itu. Dan akhirnya Nehemia bahkan mengerjakan jauh lebih cepat. 52 hari pembangunan tembok Yerusalem bisa selesai. Orang yang sadar tujuan Tuhan buat hidupnya, paham akan rencana Tuhan buat hidupnya, sejak awal Tuhan punya rencana buat hidupnya, orang itu tidak terhentikan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, Tuhan punya rencana buat hidupmu. Tuhan punya tujuan buat hidupmu. Kamu dipanggil untuk memenuhi tujuan Tuhan. Dan kalau kamu mengerti tujuan Tuhan di hidupmu, saya percaya tidak ada yang bisa menghentikan langkahmu. Orang yang tidak terhentikan karena orang bukan pakai kekuatannya sendiri. Kita tidak terhentikan karena ada roh yang luar biasa dalam kita. Alkitab berkata bahwa Kisah Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Kekuatan untuk tidak terhentikan bukan berasal dari diri sendiri, tapi kekuatan tidak terhentikan karena ada roh Tuhan dalam kita. Ada Roh Kudus dalam kita yang membuat kita tidak terhentikan, yang selalu menyemangati kita, yang selalu menuntun kita, yang selalu memberi kita hikmat, yang selalu menyemangati kita. Ingat ketika Stefanus mau dirajam, bahkan kita ketahui dari kisahnya, Stefanus tidak takut sedikit pun.
Dan ketika Stefanus mau dirajam, Stefanus bahkan dipimpin Roh Kudus melihat langit terbuka. Ada Tuhan yang menyambutnya. Sehingga rasa takutnya boleh sirna, rasa takutnya boleh pergi. Bahkan Stefanus menghadapi rajaman itu tanpa rasa takut, saya menyebutnya. Dia tidak terhentikan oleh rasa takut. Dia tidak terhentikan oleh apapun. Dia tidak menyangkal Yesus. Dia tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan. Walaupun dia akhirnya dirajam. Tapi dia tidak terhentikan oleh ancaman. Dia tidak terhentikan oleh rasa takut. Kekuatan untuk tidak terhentikan bukan berasal dari diri kita, tapi dari Roh Kudus. Bahkan kita percaya oleh anugerahnya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Anugerahnya, kasih karunia-Nya, kemurahannya, perkenanannya, itu yang membuat kita jadi kuat. Itu yang membuat kita tidak terhentikan. Saya nggak tahu masalahmu apa, saya tidak tahu tantangan hidupmu apa yang coba menghentikan hidupmu. Tapi pagi ini jika engkau menyaksikan Morning with the Word, engkau bukan kebetulan menyaksikannya, karena Tuhan mengingatkanmu bahwa di dalam dirimu ada power, ada kekuatan, ada kuasa untuk tidak terhentikan. Kamu didesain bukan untuk berhenti di tengah jalan. Kamu didesain untuk terus melangkah bersama Kristus dan melihat rencana Kristus, rencana Tuhan yang besar di hidupmu digenapi. Pagi ini jadilah kuat, jadilah teguh, jadilah beriman. Ketahuilah, di dalam diri kita ada kuasa yang membuat kita tidak terhentikan. Mari mengucap syukur buat firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan kembali meneguhkan, menguatkan, menyemangati setiap kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya, kami mengimani bahwa apa yang firman Tuhan katakan terjadi buat setiap kami. Terjadi buat setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word. Di dalam nama Yesus tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, hutang-hutang yang bisa menghentikan umat-Mu. Kami percaya bersama Tuhan, kami tidak berhenti di tengah jalan. Bersama Tuhan, kami menghadapi setiap tantangan masalah sampai di ujungnya, yaitu melihat kemenangan. Berkati anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan Tuhan. Yang lemah, kuatkan. Yang susah Tuhan hibur, bahkan yang dalam masalah Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Kuasa-kuasa di luar di dunia ini coba menghentikan kita. Tapi di dalam kita ada kuasa yang membuat kita tidak terbendung, tidak terhentikan. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jika engkau mau tulis pokok doa atau minta doakan, tulis juga di kolom komentar. Bahkan tinggalkan jejakmu di kolom komentar dari daerah mana, di mana engkau mendengarkan Morning with the Word, biar kita boleh saling kenal. Dan jangan lupa, jika engkau diberkati dengan program Morning with the Word, bagikan link Morning with the Word kepada temanmu, sahabat, keluargamu, biar bukan kamu saja yang diberkati tiap pagi, tapi sahabat, keluarga, dan teman-temanmu juga boleh ikut diberkati. Tuhan berkati setiap kita. Selamat pagi, see you!